Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Bagas Kenzi Liviano. Bisa dipanggil Kenzi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dengan judul Penekanan Gizi Buruk di Pemukiman Padat Penduduk Jakarta. Oke, yang pertama kita masuk pada latar belakang permasalahan. Latar belakang permasalahannya yaitu di wilayah padat penduduk seperti di Jakarta ini, terlebihnya di daerah utara, timur, dan di sebagian daerah yang barat itu mengalami rentan gizi buruk karena keterbatasan edukasi gizi. Dan sebagian besar warga atau anak atau orang tua di sana itu sudah memiliki buku KIA atau dan juga KMS, namun pemanfaatannya dalam pemantuan gizi ini masih belum optimal. Nah, sehingga permasalahan tadi itu berkaitan dengan eh, pengembangan Zero Hunger dan Good Health and Well-being. Jadi, masalah tersebut yang akan diangkat mengenai proyek ini. Nah, dari latar belakang tadi telah dirumuskan ya masalahnya yaitu bagaimana sih kondisi sesungguhnya di masyarakat mengenai program intervensi gizinya, apakah berjalan dengan baik atau belum maksimal. Lalu yang kedua, faktor apa saja sih yang menyebabkan gizi buruk di masyarakat ini terjadi? Apakah faktor ekonominya atau faktor kebiasaan hidupnya atau seperti apa? Lalu yang ketiga, strategi apa sih yang akan efektif digunakan untuk menanggulangi masalah gizi buruk ini? Oke, lanjut dengan setelah melakukan proses observasi, yaitu melalui proses wawancara dengan salah satu narasumber, yaitu warga sekitar di daerah Jakarta, saya telah menemukan hasil, yaitu yang pertama, kasus gizi buruk ini memang ada di daerah di Jakarta ini memang, namun sudah bukan kasus yang ekstrim atau yang berat. Masalah yang utama itu lebih sering ditemukan yaitu masalah di kualitas konsumsi makanannya yang kurang sehat. Lalu yang kedua, permasalahan gizi ini yang ditemukan itu nggak selalu tampak dari fisik yang misal fisiknya kurus ataupun kecil. Nah, namun yang sering ditemukan yaitu permasalahan gizinya karena konsumsi makanan yang kurang sehat, sehingga diperlukan solusi untuk merubah perilaku konsumsi makanan menjadi makanan yang sehat. Lalu temuan yang ketiga yaitu warga itu masih terbiasa ngasih makan ke anak atau ke keluarga itu makanan-makanan yang instan atau cepat saji, makanan-makanan olahan, bukan makanan-makanan yang eh, menu-menu yang sederhana, yang bergizi, yang terbuat dari real foods, misal ayam, telur. Beberapa dari mereka masih memberi makan makanan yang olahan ultra processed food karena memang mereka berpikir lebih cepat atau lebih praktis lah ya. Nah, dari eh, hasil dari observasi tersebut eh, telah dirancangkan solusi untuk menanggulangi masalah-masalah tadi. Yang pertama yaitu memberikan edukasi gizi. Kita sebagai mahasiswa bisa memberikan edukasi gizi ini secara langsung ke warga, ataupun kita bisa juga memberikan edukasi melalui konten-konten seperti video ataupun infografis. Nah, ini berkaitan juga nanti dengan solusi yang kedua yaitu pemanfaatan sosial media. Konten-konten tadi, edukasi gizi kita bisa upload melalui
media sosial agar penyebaran kontennya itu lebih cepat dan lebih luas sehingga eh, yang mendapatkan informasi itu nggak hanya warga setempat saja, bisa dari warga-warga daerah lain ataupun dari kota-kota lain juga, sehingga bisa mengetahui eh, edukasi gizi. Nah, solusi yang ketiga yaitu sebagai mahasiswa kita bisa melakukan kolaborasi dengan komunitas lokal. Kita bisa kolaborasi dengan eh, posyandu setempat atau organisasi di masyarakat setempat untuk mengadakan misal seminar mengenai edukasi gizi atau kesehatan dan sebagainya. Nah, dari permasalahan tadi kita bisa tarik kesimpulan yaitu permasalahan gizi buruk di pemukiman padat seperti Jakarta ini lebih banyak masalahnya itu tersembunyi pada pola konsumsi makanan yang kurang sehat, seperti makan makanan yang instan, cepat saji, dan makan makanan olahan atau kemasan. Nah, faktor yang menyebabkan itu ada banyak sekali seperti faktor sosial, ekonomi, dan minimnya edukasi atau kesadaran masyarakat sendiri yang menjadi penyebab utama masalah gizi buruk ini. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan berbasis komunitas seperti melalui kader posyandu dan juga eh, bisa melalui pendekatan melalui media sosial sehingga masalah pendekatan ini tuh bisa dinilai lebih efektif untuk mengatasi masalah gizi buruk yang secara berkelanjutan. Oke, refleksi pribadi setelah eh, menjalankan proyek ini, saya yang ikut serta dalam proses eh, mencari informasi melalui wawancara. eh, Wawasan saya dan perspektif saya mengenai masalah gizi ini jadi lebih terbuka bahwa gizi buruk ini juga nggak hanya dilihat dari eh, orang atau anak itu fisiknya kurus atau kecil, namun sekarang lebih sering masalahnya itu dari konsumsi makanan sehari-hari yang kurang sehat, dari konsumsi makanan yang instan atau kemasan. Nah, penyebab gizi buruk ini sangat-sangat beragam. Bisa bisa melalui faktor keluarga, lingkungan, hingga gaya hidup. Nah, masalah ini tuh sehingga nggak hanya dialami oleh anak-anak kecil saja. Masalah ini nggak sampai ke remaja dan juga dewasa. Dan masalah ini tuh nggak hanya menjadi masalah kekurangan gizi, bisa saja menjadikan penyakit-penyakit yang lain. Nah, oleh karena itu perlu adanya edukasi mulai dari keluarga atau orang tua agar mereka itu lebih sadar untuk memilih makan makanan sehat dan edukasi ini bisa menjadi langkah kecil atau langkah awal dalam menanggulangi masalah eh, gizi buruk ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.